dan upah khusus packing. Nah, kalau pertanyaan yang kedua ini kayaknya sepertinya masih pemula ya. Nah, halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Oh ya sobat, bagaimana kabar kalian? Para pengusaha laundry, mudah-mudahan usahanya makin lancar dan pelanggannya makin bertambah. Jadi topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang upah karyawan, dimana kemarin ada yang bertanya, beberapa orang yang bertanya, yaitu berapa persen sih dari penghasilan usaha laundry itu untuk upah karyawan. Dan ada juga yang bertanya, berapa sih upah menyetrika, upah mencuci, dan upah khusus packing. Nah, kalau pertanyaan yang kedua ini kayaknya sepertinya masih pemula ya. Nah, jadi begini sobat ya, kalau masalah persenan itu menurut saya yaitu tergantung pendapatan atau tergantung penghasilan si pengusaha tersebut. Nah, tapi pada umumnya sobat, kalau masalah upah itu ya dari pendapatan, ya awal-awal itu kan paling dia ini dari awal ya Pak. Yang menurut saya ketahui yaitu 15%. Nah, jika dia nanti usahanya ini berkembang, naik lagi 5% jadi 20%. Tapi mentoknya ini atau paling besarnya itu ya paling 25% sampai 30% lah pendapatan upah karyawan dari hasil pendapatan usaha laundry yang 100% tadi. Nah, berarti 70% untuk si pemilik. Nah, itu pun 70% mungkin para karyawannya besar banget. Oh, 70% kok besar banget untuk si pemilik. Nah, ya ini 70% ini masih dibagi si pemilik, yaitu belum lagi nanti dia harus membayar uang kios, air, listrik, beli deterjen segala dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mendengar 70% buat si pemilik dan hanya 30% untuk karyawan, sebenarnya sobat, walaupun 70% itu masih diolah lagi tuh. Ya jangan-jangan lebih banyak di karyawan daripada di si pemilik. Nah, soalnya kalau kita hitung-hitung ya kalau sempat 70% dia bisa jadi sama atau lebih besar. Maksudnya dari 30% dari gaji upah si karyawan, berarti tinggal 20% untuk si pemilik, 50% untuk biaya kebutuhan usaha laundry tersebut. Karena kebutuhan usaha laundry ini banyak. Deterjen, listrik harus kita bayar, gas, air, plastik, banyak lah, parfum. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya istilahnya untuk usaha laundry ini untungnya tipis ya. Nah, tapi kecuali dia peminatnya atau pelanggannya sudah banyak banget, ya mungkin bisa jadi lebih banyak atau lumayan dikit dari pendapatan untuk si pemilik usaha ini. Nah, jadi kalau masalah pertanyaan yang kedua tadi itu berapa upah ini, tergantung upah setrika, upah cuci, dan upah packing. Itu sebenarnya tergantung kalau menurut saya ya itu tergantung kesepakatan. Karena berbeda-beda sobat ya. Ada yang contoh ya, ini yang menyetrika ini, ada yang 2.000 per kilo, ada 1.000 per kilo, ada yang bahkan ada yang 3.000 per kilo. Nah, begitu juga dengan mencuci dan packing pakaian. Nah, jadi itu berbeda-beda juga, sama kayak upah tadi, pembahasan upah berapa persen. Jadi ini semua ada juga lagi yang saya jelaskan tadi itu, dan ini semua tergantung tempat masing-masing juga. Tidak bisa kita bilang
contoh di daerah saya hanya 20%, di tempat lain belum tentu 20%. Ya kan? Jangan-jangan ada yang 15%. Nah, jadi makanya saya bilang tadi itu tidak bisa kita bilang langsung kita bilang oh segini. Contoh, dia berpenghasilan sekian juta. Kita langsung kasih aja sekian juta untuk upah karyawan, tidak bisa. Jadi kalau pada intinya itu tergantung berapa pendapatan pemilik usaha laundry ini dan berapa untuk upah karyawan. Jadi ini memang harus dibagi dulu karena kita istilahnya nggak bisa langsung gaji sekian. Nah sekarang sesuai nggak sama pendapatan kita, jika kita membuat upah besar untuk karyawan, nah kita nggak bisa langsung. Tapi memang sih rata-rata kebanyakan kadang-kadang karyawan ini langsung menyesuaikan gaji yang pernah dia terima di usaha laundry yang lain. Apalagi karyawan ini berpindah ke tempat usaha laundry yang baru, dia samakan. Sementara pendapatan usaha laundry yang baru yang mau dimasukinnya ini belum tentu sama dengan usaha laundry yang lama. Nah, tapi kalau istilahnya ada yang seperti ini biasanya sih harus dijelaskan dulu, ya kan? Jangan nanti istilahnya setelah berjalan di beberapa hari kerja tuntutan si karyawan banyak. Nah, apalagi dilihat keadaan usaha laundrynya agak rame ya, sekarang pasti nuntut itu. Tidak usah nggak usah apalah ya kan, buka-bukaan aja. Kalau dilihat rame dikit aja rame usaha laundry, pasti karyawan udah banyak tuntutannya. Yang inilah, yang itulah, yang inilah, macam-macam. Nah, jadi itulah sobat. Inti pembahasan tadi itu yaitu berapa persen itu tergantung pendapatan dan tergantung lokasi masing-masing. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.